Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas yang lain dan juga adik-adik mahasiswa yang kami banggakan serta hadirin yang kami hormati. Kalau kita lihat temanya itu sebenarnya kita berangkat dari kerisauan kita. Kita telah mendapatkan suatu hasil evaluasi bahwa di Kabupaten Jember memiliki peringkat pertama. Ya. Namun peringkat pertama dari bawah terkait dengan keaksaraan. Nah, ini membuat kita sebagai masyarakat pendidikan tentunya harus kita ikut peduli terhadap fenomena tersebut. Kemudian ini beberapa studi pendidikan luar sekolah telah merencanakan untuk membuat satu pijakan bagaimana langkah kita untuk ikut peduli terhadap fenomena yang terjadi tersebut. Ibu-ibu dan bapak, kalau kita cermati sebenarnya literasi dalam bahasa apa sih sebenarnya itu menjadi satu tumbuhan. Kalau masyarakat di Jember, literasi dalam bahasa Arab tentunya tidak masuk yang klasifikasi bawah. Literasi dalam bahasa, ya, katakan Madura, ya pasti dijamin yang paling atas. Ya, literasi dalam bahasa Indonesia mungkin, ya, itu masih dikatakan termasuk yang di bawah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Seminar dan Logakarya Nasional tentang tema keberaksaraan masyarakat dalam pusaran pembangunan, yaitu reorientasi dan reformulasi kebijakan program keaksaraan fungsional berbasis stakeholder dalam mewujudkan masyarakat gemar belajar, saya nyatakan dibuka. Sekian, selamat melaksanakan seminar dan logakarya nasional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Kita kali ini akan mengadakan sebuah seminar dan logakarya dengan tema keberdaksaraan masyarakat dalam pusaran pembangunan, orientasi dan reformulasi kebijakan program keaksaraan fungsional berbasis stakeholder dalam mewujudkan masyarakat gemar belajar. Dalam hal ini kita mencoba untuk mengemas sebuah kegiatan dalam seminar dan logakarya. Dalam artian kita berangkatnya itu ada sebuah kasus di Jember terutama yang di situ kita mencoba untuk mengamati ternyata di Jember itu secara statistik atau secara kuantitatif ternyata menduduki ranking pertama sebagai penyandang aksara terbesar di Indonesia. Nah, ini sebenarnya angka yang tidak main-main menurut kami sebagai panitia, sehingga dalam hal ini Diknas sebagai pelaku atau sebagai pelaksana program-program keaksaraan fungsional dalam hal ini untuk mencerdaskan masyarakat melalui program-program keaksaraan itu, tetapi dalam hal ini sepertinya kita masih melihat belum ada satu kebersamaan untuk sama-sama sepertinya itu di mana sih letak kita sama-sama untuk mewujudkan sebuah program ini sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Sehingga dalam hal ini kita mencoba membuat satu rumusan nantinya kebijakan program keaksaraan yang tepat itu di Jember seperti apa. Karena di Jember itu kan juga berbagai macam karakteristik masyarakatnya itu ada. Misal ada masyarakat dengan karakteristik pedesaan, kemudian ada pesisir, ada perkebunan. Nah, dalam perkebunan ini pun juga ternyata masyarakatnya tidak tersentuh oleh program-program ini karena yang mengingat suatu lokasi yang terisolasi seperti itu juga. Nah, hal ini juga butuh kita mereformulasi kebijakan ini, kita akhirnya mengumpulkan teman-teman pelaku-pelaku yang bisa mengambil sebuah kebijakan, terutama dalam hal ini PAUPNI-nya, direktoratnya atau dalam hal direktorat PAUPNI, di mana ini adalah yang menggagas program keaksaraan, kemudian
dari DPRD-nya. Nah, nanti kita juga ada dari akademisi penyelenggara yang selama ini sudah memang melaksanakan di lokasi-lokasi seperti itu. Nah, apakah memang signifikan yang sudah saat ini itu kita lakukan? Nah, ini akhirnya kita membuat sebuah seminar yang kita kemas dalam bentuk seminar, kemudian nanti akan kita paparkan sampai membuat terbentuklah sebuah rumusan yang baru yang akhirnya kita melihat dari berbagai aspek atau berbagai kacamata yang bisa kita